Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat sobat-sobat semuanya, lobster Mimin sudah menetas telurnya. Bab 735 Siapa yang membunuh? Semua orang memandang Seng Lingyun. Li Ruosi mengesampingkan rasa malunya dan menatap Seng Lingyun. Sebuah pikiran muncul di benaknya. Mungkinkah dia bersama Ji Fei? Meskipun Seng Lingyun tahu bahwa kata-katanya ambigu dan wajahnya yang cantik sedikit merah, dia mengangguk dengan tegas dan berkata, "Saya tahu mengapa Ji Fei mampu." Ji Fei menatap Seng Lingyun dan mengangkat sudut mulutnya. "Apa yang kamu tahu? Katakan padaku." Sebaliknya, dia berdiri diam dan tidak terburu-buru keluar. "Kemampuanmu dirangsang oleh film eksternal." Seng Lingyun memandang Ji Fei dan berkata tanpa ada tanda-tanda kelemahan. Dahi, Li Ruosi dan Julie memandang Ji Fei secara bersamaan. Ji Fei juga tercengang, bertanya-tanya bagaimana Seng Lingyun sampai pada kesimpulan ini. Seng Lingyun merasa senang saat melihat reaksi Ji Fei. Setelah memikirkannya hari ini, dia akhirnya menemukan suara yang dia dengar tadi malam. Itulah film kecil yang diputar. Di keluarga ini, tidak ada seorang pun kecuali Ji Fei yang akan melakukan hal seperti itu. Dan kemudian berpikir untuk kembali di siang hari bolong hari ini dan melihat pakaian dua orang berserakan di lantai berantakan. Aku semakin yakin bahwa Ji Fei sengaja membuat marah dan menjengkelkan dirinya sendiri. Kedua hal tersebut saling berhubungan dan kesimpulan ini diambil secara langsung. Tentu saja, dia tidak peduli apakah kesimpulan ini benar atau tidak. Yang dia pedulikan adalah dia ingin menamparkan wajah Ji Fei dengan keras dan mempermalukan Ji Fei melalui kejadian ini. Meskipun Li Ruosi tidak mempercayainya, dia tetap menatap Ji Fei dan menunggu jawabannya. Sedangkan Julie, matanya penuh kejutan dan rasa ingin tahu. Dibandingkan dengan wanita oriental pendiam seperti Li Ruosi, dia jauh lebih berpikiran terbuka dan tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini. Ji Fei mengangkat tangannya untuk menyentuh hidungnya dan menatap Seng Lingyun. "Apakah kamu tidur nyenyak dengan teriakan tadi malam?" Seng Lingyun melihat Ji Fei, dia ingin membunuhnya secara langsung. Diakui, dia benar-benar mengakuinya, penipu. Abnormal, embrio seks. Seng Lingyun akhirnya tidak bisa menahannya dan melontarkan serangkaian kata-kata makian. Puff, Ji Fei malah tersenyum dan mengangguk ke arah Seng Lingyun. "Kata apa lagi yang bisa saya gunakan untuk menggambarkannya?" Dahi, Seng Lingyun mengangkat tangannya dan mengusap dahinya. Dia merasa kalah. Dia belum pernah melihat Ji Fei begitu tidak tahu malu. "Apa yang terjadi?" Li Ruosi memandang Ji Fei dan bertanya. Ji Fei kembali dan duduk. "Tidak apa-apa, itu hanya karena Seng Lingyun datang untuk hidup. Menurutku dia perlu beradaptasi dengan lingkungan dan suasana kehidupan pasangan normal." Li Ruosi bingung setelah mendengar ini dan memandang Seng Lingyun. Wajah Seng Lingyun menjadi hitam karena marah. Dia tidak bisa menjelaskan hal semacam ini. Biarkan suamimu yang mesum menjelaskannya. Li Ruosi menatap Ji Fei lagi. Ji Fei berkata dengan tenang, "Tadi malam, saya menayangkan film pendek di lantai 2. Siapa sangka Seng Lingyun akan begitu bersemangat hingga dia berlari ke arahnya lagi dan lagi, seperti kucing rakus." Hahaha. Ji Fei tidak bisa menahan tawa ketika memikirkan bagaimana Seng Lingyun akan pingsan. Seng Lingyun sudah cukup marah, tetapi ketika dia mendengar Ji Fei berbicara dengan begitu tenang dan tenang namun penuh percaya diri, hatinya terasa seperti alpaka. Terutama kegembiraan musim semi, terutama kucing yang rakus. Yang harus dia lakukan hanyalah mengatakan bahwa dia lapar. Benar-benar marah dan gila. Kematian Ji Fei, dasar mesum. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan bergegas menuju Ji Fei. Julie meraih Seng Lingyun dan menatap Ji Fei.
Apa yang terjadi selanjutnya? Dia sangat penasaran. Sudut bibir Ji Fei terangkat. Belakangan, Seng Lingyun menjadi terbiasa. Hari ini ketika dia kembali dari luar, dia menjadi terbiasa ketika dia melihat istriku dan aku bersama. Dahi, Li Ruosi segera menundukkan kepalanya. Adapun Seng Lingyun, dia hanya memiliki alpaka yang berlari kencang di dalam hatinya. Julie sangat bersemangat. Ji Fei, aku telah memutuskan untuk tinggal di vilamu hari ini. Aku tidak takut diganggu atau suaramu. Engah, Ji Fei tersedak air liurnya sendiri dan memuntahkannya. Dia akhirnya bertemu lawan yang lebih mesum. Bagus, saya menyambut Julie. Seng Lingyun melihat Ji Fei mengempis dan berkata dengan penuh semangat. Dia memandang Ji Fei dengan ekspresi sombong dan provokasi. Li Ruosi ingin berbicara, tetapi Ji Fei menghentikannya. Julie, awalnya aku ingin kamu tinggal di villa hari ini, jadi tidak apa-apa. Julie tertegun dan menatap Ji Fei, mengira dia salah dengar. Li Ruosi dan yang lainnya juga terkejut. Tidak ada, beberapa badut menggangguku akhir-akhir ini. Aku tidak ingin kamu menggangguku. Jadi awalnya aku berencana membiarkan kalian semua tinggal di sini. Wajah Julie menunjukkan keterkejutan. Dan tepat ketika dia hendak berbicara, Ji Fei melanjutkan, awalnya, saya masih bertanya-tanya apakah Anda akan merasa tidak nyaman dengan hal itu. Sekarang Anda semua telah beradaptasi terlebih dahulu. Itu bagus. Setelah mengatakan itu, dia dengan lembut menepuk bahu Li Ruosi. Sayang, aku ingin semua orang tahu bahwa kamulah yang paling aku cintai. Dan aku ingin mereka semua menyerah sepenuhnya. Li Ruosi, dia ingin menangkap Ji Fei. Bahkan jika dia ingin, tidak perlu membuktikannya dengan cara ini. Bukankah ini akan menjadi bahan tertawaan? Ji Fei tidak menganggapnya serius dan keluar sambil bersiul. Hanya dia yang paling tahu di dalam hatinya bahwa inilah yang sebenarnya dia pikirkan. Dia ingin para wanita ini menyerah sepenuhnya dan tidak mengganggunya mulai sekarang. Tentu saja, urusan antara pria dan wanita, menurut Ji Fei, terlalu wajar. Hal ini menunjukkan bahwa ia mencintai istrinya dan bisa membuat mereka semakin menyerah. Berpikir bahwa orang Hongmen benar-benar berani menghadapinya dan mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia, niat membunuh Ji Fei sudah melonjak. Ketika saya keluar, saya hendak menelepon Phoenix, tetapi Phoenix sudah menelepon. Ji Fei menekan tombol jawab. Raja Naga, Lu Guxiang dan selusin anak buahnya sedang menuju Hotel Ningjiang. Mereka ingin check-in di Hotel Ningjiang. Kenapa? Ayo jalan-jalan. Oke, siapkan orang-orangmu untuk mengambil mayatnya. Patah, setelah Ji Fei selesai berbicara, dia menutup telepon dan berjalan ke bawah dengan ekspresi santai. Begitu saya turun, saya melihat 7 atau 8 mobil melaju menuju tempat parkir. Ji Fei sudah berjalan menuju tempat parkir. Di dalam mobil, Lu Guxiang baru saja melaporkan situasinya kepada Sun Jianjun. Sun Jianjun cukup puas dengan penanganan Lu Guxiang dan memujinya. Hal ini membuat Lu Guxiang merasa cantik dan memiliki senyum bangga di wajahnya. Mobil berhenti, dan orang di sebelahnya mengingatkannya dengan suara rendah, "Penatua Lu, kita telah sampai di Hotel Ningjiang. Oke, keluar dari mobil dan makan enak. Lalu kita akan membuat rencana jangka panjang dan mempelajari cara membunuh Ji Fei." Lu Guxiang tampak santai dan alami. Bawahan itu segera mengangguk, membuka pintu mobil dan baru saja keluar dari mobil. Tiba-tiba dia merasakan sesosok tubuh melintas di depannya. Dia bahkan tidak melihat siapa orang itu, dan sulit bernapas. Berikutnya, klik, suara tajam tulang leher yang patah terdengar, dan tubuh orang yang turun perlahan terjatuh ke belakang dan duduk kembali di kursinya. Lu Guxiang keluar dari mobil dan belum menyadari perubahan ini. Namun,
Orang-orang yang naik turun beberapa mobil lain melihat pemandangan ini. WHO, panggilan, begitu kata-kata itu keluar, 4 sosok meraung ke arah Jifei. Lu Guxiang bereaksi saat ini, melihat dengan cepat, dan tertegun. Siapa yang membunuhnya? Bab 736 Aku mengambilnya. Klik, klik, serangkaian suara retakan tulang terdengar. Sebelum keempat orang yang menyerang dapat melihat dengan jelas targetnya, mata mereka terbuka lebar. Mereka menutupi leher mereka dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan di wajah mereka dan perlahan-lahan jatuh. Ini adalah tanggapan Lu Guxiang terhadap pertanyaan itu. Yang lain awalnya ingin mengambil tindakan, tetapi sangat ketakutan sehingga mereka segera mendekati Lu Guxiang. Lu Guxiang telah melihat orang yang melakukannya. Ketika dia melihatnya adalah Jifei, dia merasakan kakinya gemetar dan dia hampir duduk di tanah. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu Jifei. Tentu saja, saya tidak menyangka Jifei akan membunuh seseorang secara langsung. Itu sangat mudah sehingga dia sulit membayangkannya. Baru saja, dia merasa lega dengan membunuh Zhang Yuanyuan, dan dia merasa sangat bangga. Seolah-olah dia adalah dewa yang mengendalikan hidup dan mati orang lain. Melihat Jifei saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia adalah seorang anak kecil, seorang badut yang meremehkannya. Jifei Chai sepertinya adalah iblis, setan yang haus darah. Siapa kamu? Seseorang bertanya dengan berani. Bunuh kamu badut. Jifei selesai berbicara dan berjalan menuju Lu Guxiang dan yang lainnya. Kecepatannya tidak cepat, bahkan setiap langkah yang jatuh ke tanah seolah sengaja memastikan sol sepatu benar-benar menyentuh tanah. Namun, Lu Guxiang dan yang lainnya merasakan gelombang momentum yang luar biasa. Pada saat ini, mereka merasa seolah-olah berada di laut dalam. Seluruh dada mereka basah kuyup oleh air laut, sehingga sulit bernapas. Bahkan jika saya ingin membuka mulut, saya merasakan kesulitan dan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Setiap kali Jifei melangkah lebih dekat, mereka merasa seolah-olah ada batu besar yang menempel di hati mereka. Bau darah yang menyengat di udara seakan membuat mereka kehilangan tenaga untuk berbicara atau berteriak. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk mundur, namun pada akhirnya mereka dihadang oleh mobil dan tidak dapat mundur. Lu Guxiang relatif tenang dan bereaksi pertama. Jifei, kamu melakukan pembunuhan berdarah dan melanggar hukum. Klik. Jifei tiba-tiba melangkah maju dan langsung mematahkan leher orang di sebelah Lu Guxiang. Kamu ingin membunuhku, bukankah itu ilegal? Nada suara Lu Guxiang tiba-tiba tercekat, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Bertarung, seseorang mengumpulkan seluruh kekuatannya dan berteriak. Ketika yang lain melihat Jifei bertekad untuk membunuh mereka, mereka tahu tidak ada cara untuk mundur. Jadi mereka semua mengambil tindakan dan bergegas menuju Jifei. Senyuman dingin melintas di bibir Jifei. Pergilah ke neraka. Suara mendesing, tubuh itu melintas di depan mata semua orang seperti kilat. Tak satu pun dari mereka melihat dengan jelas bagaimana tindakan Jifei, dan mereka semua merasa seolah-olah leher mereka terpisah dari tubuh. Dia segera menutupi lehernya. Matanya selebar lonceng sapi, namun tubuhnya masih perlahan terjatuh. Jifei memegang jarum emas di tangannya, bersinar dengan darah. Berdebar, Lu Guxiang duduk di tanah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Jifei akan membunuh seseorang dengan begitu liar. Meskipun dia pernah melihat Jifei membunuh keluarga Zhou, dia tidak pernah menyangka bahwa Jifei akan begitu berani dan liar hingga membunuh orang secara terbuka di tempat parkir hotel. Jifei, selamatkan hidupmu, bum, bum, bum. Karena takut mati, Lu Guxiang langsung bersujud kepada Jifei dan memohon belas kasihan.
Ji Fei mengangkat tangannya dan hendak membunuh Lu Guxiang secara langsung. Pada saat ini, Feng Huang tiba bersama orang-orang, dan Ji Fei berhenti. Dia melemparkan Lu Guxiang langsung ke dalam mobil. Tangani di tempat, awasi, aku akan segera turun. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia berbalik dan naik ke atas, langsung ke kamar pribadi. Li Ruoxi dan ketiga wanita sedang menunggu Ji Fei kembali. Ketika saya melihat Ji Fei, meskipun saya merasa sedikit aneh, saya tidak melihat sesuatu yang aneh. Sayang, bawa Julie kembali ke villa, dan aku akan meminta Qi Yuan mengantarmu. Apakah kamu baik-baik saja? Li Ruoxi tiba-tiba bertanya dengan hati-hati. Seng Lingyun dan aku punya sedikit masalah yang perlu kita bicarakan. Ji Fei memandang Seng Lingyun dan berkata. Seng Lingyun terkejut, tapi segera berkata, Ji Fei, jangan bertingkah seperti gangster bagiku. Aku tidak akan menyetujuinya. Jangan khawatir, kecuali istriku, aku tidak pernah ingin menyentuh wanita lain. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia menarik Seng Lingyun dan pergi. Li Ruoxi dan Julie tercengang. Qi Yuan sudah masuk. Kakak ipar, ayo kembali. Li Ruoxi masih ingin berbicara. Tetapi ketika dia melihat ekspresi Ji Fei, dia menurunkan kata-katanya ke bibirnya, mengangguk, dan pergi bersama Qi Yuan. Ji Fei membawa Seng Lingyun langsung ke bawah, menempatkannya di kursi penumpang mobil tempat Lu Guxiang hilang, menyalakan mobil, dan keluar dari tempat parkir. Phoenix telah memimpin orang-orang untuk segera membersihkan mayat-mayat di sini, dan bahkan sistem pengawasan pun dipantau dan dihapus dari jarak jauh. Ji Fei mengemudi dengan liar selama lebih dari 10 menit dan memarkir mobil di jalan dekat pantai. Sekarang sudah malam, jauh dari lampu kota, dan di sini tampak jauh lebih gelap. Namun bintang dan bulan di langit menjadi lebih menyilaukan, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Riak laut berpendar, membuat orang merasa lebih tenang. Seng Lingyun telah melihat Lu Guxiang, dan ketegangan di hatinya telah hilang. Adapun Lu Guxiang, dia sangat ketakutan dengan serangan Ji Fei barusan, sehingga dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun atau bahkan mengungkapkan kemarahannya karena takut Ji Fei akan segera membunuhnya jika dia marah. Ji Fei melambaikan tangannya dengan ringan, dan Lu Guxiang jatuh pingsan. Mata Ji Fei tertuju pada wajah Seng Lingyun. Apakah kamu ingin merasukiku di tempat sepi di tepi laut? Ayolah, aku tidak akan menolak. Seng Lingyun memandang Ji Fei dan berkata dengan nada menghina. Patah, Ji Fei menamparkan tubuh Seng Lingyun. Seng Lingyun merasa seolah-olah aku puntur disadap di sekujur tubuhnya dan dia tidak bisa bergerak, terutama kakinya. Dia merasa seperti darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke kakinya, seolah-olah akan menerobos. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Seru Seng Lingyun. Ji Fei tidak mengatakan apa-apa, tetapi langsung mengambil tasnya, membuka resletingnya, dan mulai mengobrak-abriknya. Ada berbagai macam barang yang berantakan di dalamnya, terutama barang-barang yang digunakan wanita pada hari-hari tertentu, baik siang maupun malam. Ji Fei, jika kamu ingin memindahkanku sekarang, sudah terlambat. Kurasa malam ini akan menjadi salah satu hari dalam sebulan. Jika lebih lambat, kamu tidak akan punya kesempatan. Seng Lingyun berkata dengan marah saat melihat betapa kasar dan brutalnya Ji Fei. Ji Fei tidak berniat memperhatikan dan akhirnya menemukan ponsel Seng Lingyun. Cukup menyalakan layar dan melihat kata sandinya, Ji Fei mengambil layar ponsel dan memindainya di wajah Seng Lingyun, lalu langsung masuk ke ponsel. Ji Fei menemukan telepon yang telah dia jawab dan segera melihat nomor telepon ibunya tertera di sana. Dia memandang Seng Lingyun dan bertanya, apakah ini nomor telepon Xiao Hongyan? Seng Lingyun sudah sangat marah hingga dia akan meledak,
terutama ketika Ji Fei dengan santai mengusap wajahnya, seolah-olah dia hanya mengusapnya untuk bersenang-senang, yang membuatnya sangat tidak senang. Tidak tahu, lupakan, aku bisa menelepon saja. Ji Fei langsung menekan tombol. Seng Lingyun ingin berbicara untuk menghentikannya, tetapi Ji Fei menepuknya, dan Seng Lingyun tidak dapat berbicara. Telepon berdering 3 kali, dan Xiao Hongyan menjawab di ujung sana. Bolehkah menelepon selarut ini? Suara Xiao Hongyan sangat dingin. Bahkan melalui telepon, Ji Fei bisa merasakan perasaan berada ribuan mil jauhnya. Dia sepertinya langsung mengerti mengapa ayahnya memilih untuk menyesali pernikahannya dengan Xiao Hongyan. Pria seperti apa yang bisa menerima sepotong es setiap hari? Gadis yang tersenyum di ujung sana mengerutkan kening ketika dia tidak berbicara di telepon. Lingyun, apakah ponselmu telah dirampas oleh seseorang? Ada niat membunuh dalam nada bicaranya. Aku mengambilnya. Suara Ji Fei dipenuhi dengan arogansi yang mendominasi dan mendalam. Bersambung.